Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Bersyukur pada siang hari ini kita tetap istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melaksanakan sholat Jum'ah. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perintah yang Allah perintahkan kita berusaha untuk menjalaninya. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Agustus. Setiap tahun itu merayakan 17 Agustus. Karena kita di negara Indonesia, karena setiap 17 Agustus itu diperingati. Ada yang bertanya, apa hukumnya memperingati 17 Agustus? Sehingga beredar beberapa pertanyaan itu harus dijawab. Untuk menjawab itu adalah kita memperingati 17 Agustus yaitu kemerdekaan itu adalah muamalah. Itu adalah hukumnya muamalah. Boleh-boleh saja asalkan yang kita lakukan untuk memperingati itu tidak mengandung yaitu unsur keharaman atau unsur berlebih-lebihan. Maka itu pelaksanaan itu boleh-boleh saja hukumnya. Makanya hukumnya adalah mubah, yaitu masuk kepada muamalah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Izinkanlah kami pada Jumat kali ini akan menyampaikan apa hakikat kemerdekaan. Yang pertama dan di dalam kisah Nabi Ibrahim, apa hakikat yang mengandung kemerdekaan itu? Kisah Nabi Ibrahim di saat ia mengajak para kaumnya untuk berpikir tentang apa yang selama ini mereka sembah. Ini adalah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 52 Allah berfirman, disebutkan saat Ibrahim bertanya kenapa mereka menyembah patung-patung tersebut. Maka idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Kemudian ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, idz qala li abihi wa qaumihi, dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathil, patung-patung apakah ini? Allati antum laha akifun, kamu tekun menyembahnya. Lantas mereka menjawab bahwa mereka itu menyembah patung
karena nenek moyangnya telah melakukannya sejak dahulu kala. Dari sinilah lantas Nabi Ibrahim ingin memerdekakan kaumnya dari pemahaman yang sesat tersebut. Lantas beliau membuat sebuah rencana untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali illa kabiran, disisakan yang paling besar patungnya, lahum la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kaum Nabi Ibrahim lantas marah, bingung, siapa yang berani menghancurkan sesembahan agung mereka? Maka sebagian mereka menjawab, qalu sami'na fata yadhkuruhum yaqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Ini informasi sebagian mereka. Lantas Ibrahim dibawa ke hadapan Raja Namrud yang ditanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Karena Ibrahim dihadirkan di situ, mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Lantas Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jawaban Nabi Ibrahim tersebut lantas mengagetkan Raja Namrud dan kaumnya. Mereka berpikir bagaimana mungkin berhala yang merupakan benda mati dapat melakukan hal tersebut. Lam nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala ini dapat berbicara, tidak dapat berbicara. Lantas disinilah Nabi Ibrahim menyadarkan, memerdekakan pemahaman mereka bahwa berhala tersebut itu adalah benda mati yang tidak layak untuk disembah. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum syai'an wa la yadurukum. Dia Ibrahim berkata, loh, mengapa kamu itu menyembah selain Allah? Min dunillah, ta'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum. Yang kamu sembah itu tidak bisa membuat manfaat, tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, syai'an sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Subhanallah. Itulah kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran tentang bagaimana beliau itu berusaha untuk memerdekakan kaumnya atau kesesatan berpikir, kesesatan pemahaman tentang Tuhan. Ini loh yang harus kita dakwahkan kepada orang-orang yang belum sadar hari ini. Bagaimana pemahaman untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Boleh jadi seorang tuan, seorang jenderal untuk memerintahkan kepada anak buahnya, pangkatnya lebih
lebih rendah. Bahwasanya ketaatan itu, kalau itu maksiat, kita harus menolaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin li maksiatin khaliq. Walaupun seorang yang jabatannya rendah kemudian diperintahkan oleh atasannya, kemudian itu perintahnya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tolak. Walaupun kita ini dibunuh. Nah, kenyataan di lapangan sampai hari kiamat, mari kita bersama-sama untuk memerdekakan kita di dalam memahami ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kisahnya Nabi Ibrahim yang memerdekakan pemahaman tentang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Makna kemerdekaan yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang membebaskan bangsanya dalam penindasan Fir'aun. Fir'aun itu merupakan raja Mesir yang zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 83. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyan tafauhan wa in fir'auna li alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa. Sampai seperti itu keadaan pada waktu itu. Raja Fir'aun itu memaksa kaumnya, memaksa masyarakatnya untuk menyembah Fir'aun. Takut karena sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang melampaui batas. Namun keangkuhan Fir'aun mengaku Tuhan ini dapat dibantah oleh Nabi Musa dan menjadikan kaum bertersadar dan kesesatan berpikir mereka. Hal ini diabadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat qala fir'auna wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam ini? Lalu Nabi Musa menjawab, qala rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ini jawaban Nabi Musa. Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma, dan juga menciptakan di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kamu mempercayainya. Fir'aun meremehkan jawaban Nabi Musa tersebut sambil berkata kepada para menterinya dan pengikutnya. Remehnya itu meremehkan Nabi Musa. Qala liman haulatan alla tastami'una. Dia Fir'aun berkata kepada orang yang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Jadi dengan remehan ini, omongan Fir'aun kepada orang yang sekelilingnya, Nabi Musa menjawab di ayat selanjutnya yang meruntuhkan seluruh argumen Fir'aun sehingga ia tidak dapat lagi melanjutkan dialog itu. Nabi Musa berkata, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia Musa berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Seketika para pengikut Fir'aun tersadar, jika Fir'aun Tuhan, lantas siapa yang menjadikan Tuhan bapak, ibu dan nenek moyang Fir'aun? Mereka tersadar bahwa sebenarnya Fir'aun itu bukanlah Tuhan. Ia hanyalah manusia biasa yang mengaku sebagai Tuhan.
Mendengar jawaban tersebut, Fir'aun tidak dapat membantah dan mengatakan bahwa Nabi Musa merupakan orang gila. Kalau sudah argumentasi dialog itu kalau sudah kalah, itu biasanya seperti itu. Nabi Musa orang-orang gila. Qala inna rasulukumul ladzi arsala ilaikum lamajnun. Dia Fir'aun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu itu benar-benar orang gila. Itulah kisah debat Fir'aun dengan Nabi Musa yang akhirnya membuat para pengikut Fir'aun beriman dan memerdekakan mereka dari keyakinan bahwa Fir'aun itu bukanlah Tuhan. Jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Makna kemerdekaan yang ketiga bisa kita lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengemban risalah di muka bumi ini. Ketika diutus 14 abad silam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami disorientasi hidup, penindasan ekonomi, kedzaliman sosial. Rasulullah menentang ketimpangan ekonomi yang membuat kekayaan hanya itu berputar pada kelompok tertentu saja. Maka di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang ditinggalkanlah, apa yang maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Rasulullah SAW juga memerintahkan masyarakat, yaitu masyarakat Arab pada saat itu, untuk lebih memperhatikan orang miskin, anak-anak yatim. Maka di dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Rasulullah juga mengkampanyekan agar masyarakat memerdekakan budak, kemudian kesetaraan laki-laki dan perempuan, kesejahteraan bangsa-bangsa itu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah makna dari kemerdekaan yang seharusnya kita dakwahkan. Mari kita bersama-sama merdekakan di dalam menyembah kepada Allah dengan yang sesungguhnya. Kemudian kita merdekakan bahwasanya harta itu adalah bukan untuk orang kaya saja. Mari kita merdekakan sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtithanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati wa qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaratin wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika la yaumiddin. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wasu'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khususatan wasairil buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.